warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mengawali kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Cek kehadiran dulu ya. Siapa yang gak hadir hari ini? Hadir semua. Alhamdulillah hadir semua ya. Sekarang kita nyanyi lagu nasional dulu ya. Lagu Garuda Pancasila. Bisa tidak? Bisa. Mari kita mulai. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Hari ini kita akan belajar tema 1, indahnya kebersamaan, subtema 1, keberagaman budaya bangsa. Dengan tujuan pembelajaran pada pagi hari ini adalah tujuan pembelajaran yang pertama adalah setelah membaca teks tentang keragaman budaya, siswa mampu mengidentifikasi gagasan-gagasan pokok dan gagasan pendukung setiap paragraf dari teks tersebut dengan mandiri. Yang kedua, setelah membaca teks tentang keragaman budaya, siswa mampu menyajikan gagasan pokok dan gagasan pendukung di setiap paragraf dari teks tersebut dalam bentuk peta pikiran dengan tepat. Dan yang ketiga, setelah eksplorasi, siswa mampu menjelaskan cara menghasilkan bunyi dari beragam benda di sekitar dengan lengkap. Dan yang keempat, setelah eksplorasi dan diskusi, siswa mampu menyajikan laporan hasil pengamatan tentang cara menghasilkan bunyi dari beragam benda di sekitar dengan sistematis. Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi, kita akan membahas tentang materi kelas 4 semester 1, tema 1 tentang indahnya kebersamaan, subtema 1, keberagaman budaya bangsa. Di sini kita akan membahas 2 materi, yaitu mengenai materi bahasa Indonesia dan IPA. Nah, kali ini kita akan membahas apa itu gagasan pokok. Apa sih gagasan pokok itu? Gagasan pokok merupakan sebuah inti atau ide utama dari sebuah paragraf. Gagasan pokok kemudian dikembangkan menjadi sebuah paragraf utuh. Gagasan pokok terdapat di awal atau di akhir paragraf. Gagasan pokok memaparkan topik utama pembahasan dari sebuah teks. Gagasan pokok biasanya tidak membutuhkan kalimat penghubung, karena keberadaannya merupakan inti dari sebuah teks. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas tentang gagasan pendukung. Gagasan pendukung merupakan kalimat yang lebih khusus. Kalimat gagasan pendukung dibuat dengan penghubung kalimat. Gagasan pendukung berisikan informasi, uraian, dan contoh dari gagasan pokok. Fungsi gagasan pendukung adalah untuk mendukung atau memperkuat gagasan pokok. Gagasan pokok bisa jadi dibuat dalam beberapa kalimat, sebab untuk merangkai gagasan pokok biasanya butuh beberapa kalimat pendukung. Untuk dengan mudah, bagaimana cara menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung adalah dengan beberapa cara. Yang pertama adalah kita baca teks dengan cermat. Kita harus memperhatikan awal dan akhir paragraf. Gagasan pokok selalu ada di antara keduanya.
Sedangkan kalau jika sudah menentukan gagasan pokok, misalnya kalimat yang ada di awal paragraf, maka yang sisanya adalah gagasan pendukung. Yang kedua, temukan garis besar. Membaca cermat akan membantu kita menemukan garis besar sebuah teks. Pada saat yang sama, kita akan menemukan gagasan paragraf. Disitulah kita akan menemukan gagasan pokok, yaitu inti atau topik utama sebuah teks. Dan yang terakhir, caranya adalah mengambil kesimpulan. Terkadang gagasan pokok tidak diungkap secara eksplisit, jadi dibutuhkan kecermatan. Gagasan pokok bisa ditemukan dengan menarik kesimpulan, kemudian sisanya adalah gagasan pendukung. Selanjutnya kita akan membahas tentang bunyi. Benda yang menghasilkan bunyi adalah dinamakan dengan sumber bunyi. Adapun cara benda tersebut menghasilkan bunyi adalah dengan cara dipukul, digerakkan, dipetik, ditabuh, digesek, ditiup, dan lain sebagainya agar benda tersebut bergetar dan menghasilkan bunyi atau suara. Untuk selanjutnya, ini adalah contoh benda yang menghasilkan bunyi. Yang pertama ada gitar, sumber bunyi dari dawai yang bergetar dengan cara dipetik. Yang kedua ada drum, sumber bunyinya dari membran atau selaput tipis yang bergetar ketika ditabuh atau dipukul. Contoh selanjutnya adalah lonceng. Sumber bunyinya adalah getaran yang berasal dari benturan bandul yang beradu dengan badan lonceng. Dan yang terakhir contohnya adalah pita suara manusia. Sumber bunyinya adalah pita yang bergetar. Sekian materi hari ini, yaitu tentang tema 1 subtema 1. Ini ada gambar rumah, ini gambar pakaian adat, dan belakangnya ini ada rumah adat dari daerah Bali. Ya, rumah adat Bali namanya Bali Sekapan. betul. Terus lagi rumah Bali namanya Bali Sekapan. Nah, hari ini kita akan belajar tentang budaya di Indonesia ya. Tadi kita sudah membahas tentang budaya yang ada di Bali. Rumah adat Bali namanya Balai Sekapan. Nah, sekarang ini kita tinggal di daerah mana? Jawa. Nah, namanya suku yang kita tempati adalah suku Jawa. Jawa. Rumah adat tradisional Jawa adalah Joglo. joglo, betul. Kalau di Jakarta itu namanya suku apa? Suku Betawi. Coba sebutkan suku-suku yang ada di Indonesia. Suku Jawa, suku Betawi, suku Batak, Ada suku Dayak, suku Minang, dan seterusnya. Coba kalian menjelaskan salah satu suku yang ada di Indonesia, kecuali suku Jawa ya. Kalian bisa menjelaskan tentang suku Betawi, Dayak, dan lain-lainnya. Nanti ditulis, nanti saya suruh kalian membacakan hasil tulisan kalian. Boleh dimulai menulis sekarang? Boleh. Nah, bisa dimulai ya. Ya. Sudah selesai menulisnya? Sudah. Coba Naura baca. Suku Betawi adalah sebuah suku bangsa di Indonesia yang penduduknya umumnya bertempat tinggal di Jabodetabek dan sekitarnya. Mereka adalah keturunan penduduk yang bermukim di Batavia. Ya, berarti Naura menuliskan tentang suku Betawi. Suku Betawi yang berada di Jakarta ya. Nah, untuk selanjutnya ini nanti kalian baca buku tentang pawai budaya di halaman 4-6. Sebelum mengisi peta pikiran di soal nanti
Setelah membaca, ada soal untuk dikerjakan. Tadi kita sudah membahas tentang budaya yang ada di Indonesia, kita juga sudah membaca bacaan tentang pawai budaya. Nanti di akhir pembelajaran Ibu akan membagikan kalian LKPD, tugas-tugas yang akan dikerjakan. Nah, sekarang kita akan membahas tentang bunyi. Apa itu bunyi? Naura tahu tidak apa itu bunyi? Apa itu bunyi, Naura? Tahu. Apa itu bunyi? Bunyi adalah benda yang bergetar. Lebih keras lagi, Naura. Bunyi adalah benda yang bergetar. Ya, betul. Yang lebih tepatnya, benda yang menghasilkan bunyi adalah dinamakan sumber bunyi. Adapun cara benda tersebut menghasilkan bunyi adalah dengan dipukul, digerakkan, dipetik, ditabuk, digesek, dan lainnya, agar benda tersebut bergetar dan menghasilkan bunyi atau suara. Nah, contoh benda-benda yang menghasilkan bunyi. Tangan. Gimana tangan bisa menghasilkan bunyi? Ditabuk. Oh ya, betul. Kalau alat musik, coba sebutkan. Dipukul. Betul. Terus? Peluit. Peluit ditiup. Betul sekali. Nah, sekarang kita sudah selesai pembelajarannya. Kita akan menyimpulkan kegiatan pembelajaran pada hari ini. Tadi kita sudah belajar tentang apa? Bunyi. Terus? Ramadan. Ya, lebih tepatnya kita belajar tentang kebudayaan yang ada di Indonesia. Tadi kita membahas gagasan pokok dan gagasan pendukung pada bacaan, ya. Nanti Ibu akan mengirim video pembelajaran sama kalian biar bisa diulang lagi. Tadi di awal pembelajaran kita sudah melihat video pembelajarannya. Nanti kalian bisa mengulang video pembelajaran lagi di rumah biar kalian bisa memahami materi pada hari ini. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini LKPD Nah, ini nanti kalian kerjakan ya. Dikerjakan, besok dikumpulkan. Kalau tidak ada waktu untuk dikumpulkan, bisa difoto, dikirim di WA ya. Ini nanti kalau tidak ada yang ditanyakan, bisa tanyakan di WA biar saya jelaskan sama-sama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.